dilakukan secara teamwork, ya, di kru atau teamwork ya. Nah, rata-rata di dalam pelaporan Anda, misalnya proyek studi atau tugas akhir itu hanya ya kakak kelas Anda barangkali yang sudah lulus ya, itu melaporkan cuma ada 3 kegiatan, praproduksi, kemudian produksi, dan post produksi ya. Tetapi kalau kita coba secara benar yang kita lakukan, nah sebenarnya proses yang berkaitan dengan merancang sebuah videografi itu bisa dimulai dari preliminary planning. Nah, inilah yang sering kali kita lewatkan ya. Nah, yang kemarin saya berikan tugas 1 kepada Anda itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan riset ya. Nah, risetnya seakan-akan saya sudah mendapatkan, ya, misalnya risetnya sudah mendapatkan naskah lah begitu ya. Naskahnya adalah naskah prosa misalnya, seperti itu yang berbentuk cerita yang sudah saya bagikan kepada Anda misalnya. Maka kemudian tugas Anda berikutnya adalah menganalisis. Kemarin Anda sudah menganalisis macam-macam terkait itu. Nah, cara analisis ini sebenarnya bukan hanya tunggal, ini contohnya adalah SWOT ya. Pakai SWOT boleh, atau pakai seperti saya kemarin ya. Jadi Anda sudah mengisi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Anda kemarin. Maka itu sudah salah satu bentuk analisis ya. Nah, itu pada tugas 1 ya. Kemudian analisis yang lain itu bisa dilakukan dengan cara analisis 5W1H ya. Jadi ini mungkin juga kalau di mata kuliah penelitian itu akan diberikan bahwa di sana ada how ya 5W, W-nya what, who, dan seterusnya, question what ya. Terus plus 1H hanya adalah how-nya ya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Kemudian analisis yang lain bisa analisis kualitatif atau analisis kuantitatif ya. Kalau kualitatif banyak, mungkin dari pendekatan budaya, pendekatan psikologi, atau pendekatan yang lain ya. Nah, kemudian juga yang kuantitatif bisa dilakukan dengan cara misalnya menggunakan persentase, ngitung persentasenya, atau mungkin dilakukan dengan cara menggunakan beberapa rumus statistik misalnya, karena pakai ANAVA, kemudian ada produk momen misalnya, dan seterusnya, itu model analisisnya seperti itu bisa dilakukan. Nah, kemudian kegiatan berikutnya hari ini adalah merancang sebuah konsep. Nah, ini nanti akan saya sampaikan kepada Anda terkait dengan konsep sebagai penugasan yang kedua. Ya. Nah, langkah berikutnya nanti ada ide cerita dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sampai ke naskah film, nanti kita belum sampai ke situ. Ya, kemudian nanti masuk praproduksi, kemudian produksi, dan seterusnya. Oleh karena itu pembagiannya, memang materi-materi kuliah ini tidak saya sampaikan secara keseluruhan dulu, nanti kelupaan Anda ya. Tetapi ketika nanti menginjak pada bagian-bagian ini, maka akan saya sampaikan satu contoh misalnya berkaitan dengan produksi, di sana nanti ada kaitannya dengan editing audio video ya. Jadi di sini ada audio video editing, maka di sana ada kita bicara mengenai format video itu ya, PAL, NTSC. Oleh karena itu tadi saya lewati yang dari tampilan yang ada di PowerPoint ini ya. Jadi ini nanti akan kita lewatkan dulu sementara. Nah, ketika nanti kita sampai pada materi ini, maka nanti Anda ya saya sampaikan itu gitu ya. Jadi ini prosesnya memang sangat panjang gitu, dan banyak melibatkan tahapan-tahapan yang seperti ini, dan tentunya juga melibatkan kru nanti ya. Jadi ini kru itu di situ ya terlibat, dan ada pembagian-pembagiannya seperti di sini. Koordinasi ini adalah pembagiannya, dan ada kru assembling ini nanti seperti rapat lagi begitu, dan seterusnya. Nah, ini proses ini dijalankan ya 4 tahapan ini yang utama ya.
Jadi tahapan ini yang utama, kemudian nanti terakhir ini yang paling mudah lah begitu ya. Jadi sudah tinggal sedikit maksudnya ya. Tetapi walaupun memang tahapannya ya butuh kecermatan tersendiri di sini ya. Terkait dengan rendering, mastering dan untuk pameran. Ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan yang berkaitan dengan produksi sebuah video. Ya. Ya ini nanti kita bahas belakangan aja ya. Ya, ini ya sementara saya stop dulu untuk tayangan yang berkaitan dengan itu tadi ya proses ya. Nah kemudian saya akan fokus ya kali ini ke penugasan hari ini ya supaya nanti kita akan lebih memfokus pada penugasannya. Nah di mata kuliah videografi ini untuk tugas 2, maka Anda nanti adalah membuat konsep videografi iklan tayang. Nah, tugas ini merupakan kelanjutan dari tugas sebelumnya. Tugas 1 kemarin apa? Kita menganalisis hasil riset ya. Jadi, ya itu ya, sudah saya berikan form. Nah, hari ini kita akan mengisi form ini. Ya, jadi ini form ini sudah saya buat sedemikian rupa ya untuk Anda isi ya. Tetapi sebelum Anda mengisi ini Anda harus paham dulu ya arahnya kemana kira-kira ya. Jadi kemarin Anda sudah mendapatkan salah satu naskah bagian Anda, naskah yang berkaitan dengan folklore atau cerita rakyat. Maka cerita rakyat itu bisa dibuat konsep, dikonsepkan menjadi video grafi iklan tayang. Ya, jadi nanti kita arahkan ke iklan tayang. Ya. Jadi bukan murni akan membuat video tentang cerita rakyat. Kenapa tidak murni ke situ? Nah, karena begini, jurusan Anda, prodi Anda adalah lebih ke arah DKV, ya, bukan media rekam, ya, bukan ke prodi pertelevisian atau prodi perfilman, ya. Tetapi untuk mata kuliah videografi ini adalah sebenarnya sempalan, tahu sempalan ya, sempalan itu potongan bagian dari mata kuliah prodi-prodi seperti broadcasting, seperti prodi perfilman atau media rekam ya di perguruan tinggi lain. Ya. Nah, ini diberikan di prodi yang berbasis DKV. Di seni rupa tidak, di pendidikan seni tidak, ya. Tapi di DKV diberikan. Nah, karena DKV itu bersentuhan dengan iklan, gitu ya. DKV desain komunikasi visual itu bisa membuat iklan yang nantinya bisa iklan grafis atau iklan tayang yang berupa video. Itu prodi DKV. Oleh karena itu, maka kegiatan pada mata kuliah videografi tidak sampai kita mencangkul atau merebut wilayah orang-orang dari perfilman, ya, perfilman, ya. Karena itu sudah mata kuliahnya orang-orang perfilman di sana, ya, atau orang-orang broadcasting misalnya, atau orang-orang media rekam, ya, prodinya di sana. Nah, sehingga saya mengambil sub kecil itu untuk iklan tayang. Tetapi basisnya masih kita gunakan yang cerita rakyat kemarin. Nah, begitu. Sehingga jadi sebuah konsep videografi iklan tayang dengan judul merancang iklan tayang berbasis cerita rakyat. Nah, ini judul proyeknya nanti Anda. Ya. Merancang iklan tayang berbasis cerita rakyat. Nah, iklan tayang. Terkait dengan iklan tayang, secara garis besar,
kita bisa membedakan dua jenis iklan tayang, yaitu komersial dan non komersial, gitu ya. Nah, atau yang non komersial sering disebutkan layanan masyarakat atau ILM. Ya. Nah, disinilah nanti pembagiannya. Oleh karena itu, saya tidak akan membatasi Anda mau membuat iklan tayang komersial maupun iklan tayang yang non komersial. Ya. Yang non komersial, yang ILM layanan masyarakat atau iklan sosial, itu adalah iklan yang biasanya nanti juga eh, menyampaikan pesannya adalah pesan-pesan sosial, ya, atau layanan masyarakat. Taruhlah misalnya iklan terkait dengan COVID, ya. Tidak mempromosikan merek obat untuk COVID, ya, tetapi berkaitan dengan COVID itu sendiri, gitu ya. Pengobatan COVID boleh disampaikan, tetapi bukan untuk promosi obat COVID-nya. Ya. Nah, walaupun memang sampai sekarang belum ada obat COVID, ya, kan itu obat untuk mengatasi gejala saja sebenarnya, kan, gitu ya. Nah, kita vaksin itu bukan obat COVID, ya, tetapi adalah preventif, ya, ya seperti itu. Misalnya, ini kalau kita kaitkan dengan andai kata ada obat COVID, ya, jadi orang yang COVID dikasih obat langsung sembuh pakai itu ya. Nah, itu sudah masuk iklan tayang yang komersial karena nanti pasti merujuk merek. Ya. Nah, di situ. Nah, terkait dengan iklan tayang itu kemungkinan ada dua yang ditawarkan, yaitu produk. Ya. Ya, produk itu artinya ada produknya, ada bendanya, gitu ya. Kemudian ditayangkan. Ya. Ya, taruhlah misalnya ada kopi Nescafe, begitu kan ada bendanya, ya. Itu ditayangkan berarti itu iklan tayang komersial. Tetapi memungkinkan juga ada jasa, ya. Jadi produk itu selain barang ada jasa. Ya. Kalau yang barang tadi jelas seperti itu, ya. Ada kemasan Nescafe-nya, ada gelasnya, dan itu kan barang itu ya. Nah, kalau yang jasa, ya satu contoh misalnya jasa tentang kursus kursus TOEFL misalnya. Nah, ada bukaan, ada pembukaan eh, kursus TOEFL misalnya. Nah, itu sudah mengiklankan tentang jasa jasa bimbingan untuk kursus TOEFL itu misalnya. Ya. Nah, itu apa produknya ya. Nah, sehingga di sini Anda harus masih tetap berpikir pada eh, tugas satu yang kemarin yang apa cerita rakyat. Jadi berbasis cerita rakyat yang memang sudah ada pada tugas satu ya. Kemarin sudah ini penting ya cerita rakyat berbasis cerita rakyat. Walaupun nanti produknya adalah iklan tayang. Jadi kita bukan membuat cerita rakyat sebagai video murni begitu ya. Jadi menayangkan begitu tidak. Ya, iklan tayang kita masih membuat iklan. Ya. Nah, untuk nanti kita akan lihat. Jadi bisa nggak kira-kira apa cerita rakyat ini kita jadikan sebagai iklan, nah gitu ya. Bisa enggak kira-kira? Oh, kelihatannya susah gitu ya. Nah, sekarang akan saya berikan contoh. Karena di sini ada contohnya. Jadi ini ada HTTP ini sudah saya letakkan di soal dan ini ada dua contoh ya. Yang itu bisa Anda lihat ya. Ini sekarang akan coba saya tunjukkan tayangannya. Nah, saya akan mulai dari yang contoh pertama. Ini berbasis cerita rakyat ya. Jadi ini cerita rakyat. Nah, saya lewati aja skip ya. Nah, kemudian nanti akan saya tunjukkan. Ya, mulai dari sini. Inilah mulai diplesetkan ya. Mulai scene atau sekuen ini sudah mulai diplesetkan ke iklannya ya. Jadi berapa durasi yang sebelumnya? Kita lihat ini ya. Nah, mulai di sinilah
Nah, ini sudah mulai ya, itu contoh pertama ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ada durasi yang berkaitan dengan memang cerita rakyat itu muncul, kemudian pada sekuen atau scene tertentu itu diplesetkan, dibelokkan menjadi iklan yang kita inginkan tadi, gitu ya. Nah, ini contoh kedua ya, kita bisa lihat sekarang. Nah, ini mulai dari sini. Nah, ya, ini mulai memasuki ke iklan itu sebenarnya. Ya. Walaupun di depannya juga sudah ada prolognya ya, ke iklan. Ya, itu dua contoh yang nanti kalau Anda mencari lagi cukup banyak yang seperti itu ya. Nah, ini untuk contoh saja. Nah, ini Anda sudah bisa kira-kira mencoba untuk melihat kira-kira peluangnya seperti apa, karena Anda nanti akan saya minta mengisi ini ya. Ya, ini judul proyeknya ini tidak perlu diganti ya. Kemudian judul naskah film ya. Sebelumnya kira-kira Anda beri judul apa yang berdasarkan apa riset kemarin ya, analisis kemarin ya. Itu satu. Kemudian nama produk barang atau jasa ya. Ini atau ya yang akan Anda iklankan ya atau akan dibuat iklan tayang. Kira-kira nama produknya apa? Nah, untuk nama produk silahkan nanti Anda membuat baik produk yang sudah ada atau mungkin Anda membuat produk fiktif. Boleh, ya.
Jadi ini Anda silahkan buat di situ ya. Kemudian jenis iklan tayangnya, ya, mau komersial atau non komersial, ya. Nah, nanti silahkan ya. Kalau yang non komersial atau ILM, ya, itu iklan sosial, ya, bisa dari produk misalnya, ya, atau jasa juga, ya. Nah, tergantung di situ ya. Jadi produk yang non komersial kan juga banyak ya, barangkali yang kalau kita kaitkan dengan apa alat-alat kesehatan tapi tidak menunjuk merek begitu ya. Nah itu bisa juga ya alat-alat herbal atau yang lain-lain yang misalnya seperti itu bisa. Kalau jasa yang memungkinkan juga ya. Kemudian kira-kira kliennya siapa ini ya? Klien ini kan orang yang memesan gitu ya. Orang yang memesan dari iklan tayang itu. Nah, Anda sebut di situ. Ya. Ini orang DKV harus bisa mengidentifikasi semacam ini. Ya. Kliennya siapa? Ya. Nah, dicari di situ. Tentunya ini yang berhubungan dengan produk itu, gitu ya. Nah, klien di situ. Kemudian kalian sasaran atau target audiens, ya, itu kira-kira siapa? Ya. Nah, target audiens akan saya coba mudah-mudahan ini ya, carikan sebentar. Jadi beberapa ya, sebentar saya carikan ya. Ya, ini sambil saya coba hubungkan dengan yang lainnya. Nah, ini satu contoh ya. Jadi kita bicara dulu sebentar ini. Nah, dari hasil riset itu tadi sebenarnya kita bisa mendapatkan data-data verbal ya. Jadi data-data verbal ada data tertulis, kemudian data visual ya. Jadi kalau kemarin Anda apa sudah menganalisis itu sebenarnya dari cerita rakyat itu bisa juga akan mendapatkan data-data visual ya. Hanya saya tidak meminta Anda mengumpulkannya gitu ya. Harusnya ada ini ya data verbal dan data visual. Data verbal yang tertulis, kemudian data visual adalah yang berupa gambar ya. Bisnis data kalau kita bicara seperti itu. Kemudian ya ada pengumpulan data ya. Ini cara-cara untuk mengumpulkan data seperti ini, untuk pengumpulan ini sebenarnya adalah wilayahnya pada wilayah mata kuliah ya metode penelitian ya, metode penelitian atau metode DKV itu ya, metode perancangan ya. Di situ ada semacam ini. Nah, ini sudah saya sampaikan, jadi ada alat untuk mengumpulkan data cukup banyak. Nah, salah satu model analisis yang saya tunjukkan ya, analisis kebutuhan itu 5W1H. Nah, di sini ada what. Di sini ada analisis where, when, who, why, how. Ya, kebetulan kemarin Anda tidak melakukan ini dan tidak pakai SWOT juga ya. Nah, itu 5W. Nah, ya. Kemudian target audiens. Ya, ini ya, ada pemilihan klien ya, ini pemilihan klien. Pilih klien Anda sesuai dengan hasil penentuan yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Nah, ini biasanya klien ini kan kita catat ya. Nama kliennya siapa, nama lembaganya apa, pendidikan klien misalnya ya, alamatnya, walaupun pekerjaan klien, pengalaman kerja ya, klien ya, atau yang pernah ditangani oleh klien, piagam penghargaan kalau ada ya. Nah,
Kalau berkaitan dengan klien sebenarnya lengkapnya harusnya seperti ini ya. Anda hanya saya minta untuk menyebutkan nama klien saja. Tadinya instansinya. Seharusnya ditulis seperti ini ya. Tapi mungkin ini butuh data untuk melihat ini ya. Ada nomor HP dan lain-lain ini kan agak panjang ya. Kalau saya mengajar mata kuliah metode penelitian atau metode perancangan ya, saya minta sampai pada posisi ini ya. Sampai dengan berita memilih klien tersebut. Ini harus ada alasannya. Sementara untuk mata kuliah ini videografi saya tidak meminta sampai alasan ya. Nah, ini apa, dari saya ya. Nah, kemudian untuk pemilihan target audiens, maka Anda silahkan pilih itu berdasarkan mana ya? Ini berdasarkan Avetslon ya. Nah, boleh berdasarkan geografis, demografis, psikografis, perilaku, manfaat, atau pasar industri. Ya. Nah, nanti disinilah Anda tuliskan ya. Jadi sehingga Anda bisa menyebutkan seperti contoh di sini geografinya seperti apa, kemudian demografinya seperti apa, psikologinya seperti apa. Ini ada contoh ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan kepada Anda juga ini ya, apa. Ada tujuan perancangan itu nanti kita tulis belakangan boleh nanti lah. Strategi perancangannya ya, dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya bisa digunakan untuk dasar membuat TA atau proyek studi ya, dengan lengkap ya. Jadi saya hanya memotong bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan saja. Jadi di sini seperti apa kliennya siapa, kemudian kalian sasarannya Anda tentukan nanti ya secara demografi, geografi atau yang lain ya. Nah, nanti ditulis di situ ya. Nah, tentang hal ini nanti juga akan saya sertakan yang contohnya tadi di ini ya apa Elena ya. Nah, berdasarkan hal itu nanti Anda buat tagline utama kira-kira apa untuk iklan itu ya. Jadi ini yang biasanya masuk di headline ya, tagline-nya. Ya. Tulisan tagline saya agak salah yang kedua, TAG ya, tagline ya. Nah, nanti silahkan Anda rancang kira-kira yang disampaikan atau diungkapkan oleh aktor atau aktrisnya di dalam tayang itu ya. Jadi kira-kira mengucapkan apa yang situ. Jadi misalnya Wena itu ya, itu iklan tayang misalnya seperti itu. Nah, nanti Anda cari ya kira-kira kemungkinan membuat iklan tayang seperti itu. Kemudian distribusi placement iklan tayang itu di mana. Ya. Nah, terkait dengan distribusinya, ya ini Anda bisa membuat konsep apakah iklan tayang ini nanti akan tayang di YouTube, misalnya salah satunya, ya. Nah, atau mungkin di televisi misalnya, gitu ya, atau di apa buat di blog-blog Anda atau di web tertentu selain YouTube atau yang lain ya dan seterusnya. Ini harus dibuat ya, distribusi ya dan placement penempatannya. Nah, kalau penempatan ini berkaitan dengan misalnya iklan ini ditaruh di ya perempatan-perempatan kota, masuk di Videotron misalnya ya, itu placement ya. Jadi penempatannya di sana. Nah, jadi Anda boleh mengkonsepkan lebih dari satu, kemungkinannya akan ditaruh di mana saja itu boleh ya. Nah, itu tambahkan satu masuk YouTube, dua apa ya misalnya itu ditulis saja di situ ya. Nanti bisa lebih dari satu untuk distribusinya. Kemudian judul video iklan tayang ya. Nah, inilah yang membedakan dengan judul naskah film. Ya, kalau naskah film itu mengarah kepada cerita legenda tadi ya, tanpa iklan tayang. Kira-kira kalau judulnya seperti apa seperti yang Anda kemarin kerjakan dari tugas satu, itu judulnya apa kalau jadikan film? Dengan demikian ada perubahan judul di situ ketika berubah menjadi iklan tayang. Ya. Kalau iklan tayang menjadi apa kira-kira? Idenya awal adalah dari
film seperti itu kemudian akan berubah menjadi iklan tayang, judulnya seperti apa ya. Nah, ini pikirkan gabungan antara yang Anda lihat dari YouTube tadi ya dengan tugas satu Anda. Ini akan menjadi sebuah judul baru untuk iklan tayang. Yang tentunya mengarah kepada komersial dan non-komersial. Nah, rencanakan jumlah sekuen. Kira-kira jumlah sekuennya ada berapa? Kemudian jumlah scene-nya ada berapa? Nah, ini di sini dituliskan ya. Kemudian berikutnya lagi Anda menuliskan video mengiklan produk barang dan jasa akan tayang pada sekuen berapa. Nah, tadi saya contohkan misalnya. Itu saya hentikan, saya sampaikan kepada Anda. Nah, ini mulai sekuen iklannya ya. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi yang pertama ini yang paling kelihatan ya. Jadi plesetannya tadi adalah mulai kira-kira pada ya tokohnya yang jatuh tadi ya. Nah, ini sudah mulai. Nah, ini ya. Ini adalah sekuen atau scene awal ketika iklan tayang itu ditayangkan. Sedangkan yang di depan ini masih murni cerita rakyatnya, ya begitu. Ya kalau yang kedua ini memang vlog iklan tayang murni, lebih murni di situ ya. Nah, Anda tolong membuat yang pertama ini ya. Jadi bisa kira-kira durasi untuk berapa ya, itu diperhitungkan. Kemudian yang untuk iklan tayang berapa, itu ya. Mulai dari segmen berapa, scene berapa. Nah, nanti itu mulai plesetan dari segmennya. Scene-nya ditulis nanti scene berapa. Judulnya juga nanti Anda sebut scene-nya. Ya. Judulnya apa? Misalnya apa? Ratu Putri terkena terkena senjata rahasia misalnya begitu ya sekuennya. Boleh itu dalam cerita seperti itu. Nah, itu baru plesetan di situ ya ke iklan tayang tadi. Nah, Anda konsepkan pula jumlah pemain ya. Ini aktor, aktris ya. Tidak harus yang terkenal. Jadi nanti ini karena kalau Anda wujudkan bisa melibatkan teman-teman Anda sendiri. Gitu ya. Jumlah saja tidak usah menyebut nama-namanya siapa ya. Tapi ini perkiraan ya, jumlahnya berapa. Kemudian jumlah kru yang terlibat berapa orang ya. Kira-kira krunya apa saja untuk pembuatan iklan tayang. Ya. Nah, ya, yang nomor 17 itu sebenarnya keterangan dari nomor 16 ya. Sebutkan nama-nama krunya ya. Jadi ini tidak bisa sebutkan orang tapi sebutkan nama-nama krunya ya. Nah, misalnya penulis naskah atau mungkin sutradara dan seterusnya. Kira-kira kru apa saja yang terlibat di sini. Ini harus Anda konsepkan. Yang berikutnya Anda adalah melakukan budgeting produksi film itu. Ya. Jadi merencanakan budgetingnya. Nah, budgeting itu apa? Itu adalah RAB-nya, ya, rancangan anggaran biaya untuk film itu. Nah, ini yang saya utamakan adalah untuk produksi saja, ya, belum ke placement-nya, ya. Jadi placement-nya, tahu ya, placement itu adalah penempatannya. Satu contoh placement-nya adalah ketika ditayangkan di televisi. Nah, ditayangkan di televisi itu, nah ini yang 10, poin 10 sebelum saya sampaikan pada Anda. Ada durasi iklan tayang, ya. Jadi durasi iklan tayang itu harus Anda sebutkan karena di televisi itu ngitungnya per 15 detikan. 15 detik itu sudah sangat mahal. Ya. Dan apalagi ya placementnya tadi penempatannya di televisi dengan memilih waktu-waktu yang utama ya, prime time. Ya. Waktu utama itu jauh lebih mahal ya 15 detiknya. Satu contoh misalnya adalah jam setelah azan maghrib ya. Sampai dengan waktu berkumpul sekitar jam 8 lah gitu ya. Jadi keluarga itu adalah waktu prime time yang harga iklan itu sangat mahal. Nah, di situ ya. Nah, durasinya berapa? Itu per 15 detikan ya ngitungnya.
Ya, atau kelipatannya. Jadi 15 kelipatannya adalah 30, 45 dan seterusnya. Itu untuk televisi perhitungannya seperti itu biasanya. Ya. Oleh karena itu, kalau memang ini untuk televisi seperti itu. Kalau untuk YouTube bisa panjang durasinya. Ya. Jadi seperti itu yang saya contohkan Mas Danda. Di Videotron bisa agak panjang. Ya. Tergantung dari penempatan atau distribusinya nanti ya. Placement atau distribusi. Nanti Anda taruh di mana iklan ini. Ya. Kalau di televisi ya tulis di televisi. Waktu prime time misalnya. Atau waktu tayang jam sekian sampai sekian. Nanti lebih jelas di situ. Ya. Nah, inilah distribusinya harus kita pikirkan. Nah, dari beberapa konsep ini pastinya Anda ya harus banyak membaca gitu ya. Kalau Anda tidak membaca, tidak paham tentang iklan tayang itu, ya. Nanti cari informasi di internet bagaimana orang mengiklan, membuat iklan tayang itu. Nah, sementara ini adalah yang Anda tulis adalah yang pokok-pokok saja di sini, ya. Nah, kemudian budgeting ini, ya. Jadi yang saya utamakan tadi yang untuk produksi saja, karena yang untuk produksi ini tanpa perhitungan distribusi dan placement untuk iklan tayang itu, medianya tidak dihitung ya distribusi dan placementnya. Nah, contoh untuk budgetingnya itu seperti ini. Ya, nah inilah untuk produksi ya. Ini belum alat dan bahan ya, jadi ini masih berkaitan dengan gaji dan upah produksi di situ. Ya. Satu contoh adalah dua ini berkaitan dengan tenaga riset ya, peneliti ini periset ya, dengan dua anggota periset ya, seperti ini. Nah, menghitungnya seperti apa? Nah, di sini ada satuan-satuannya, rinciannya. Ini adalah yang kolom pertama ini adalah jumlah orangnya yang terlibat, peneliti ketuanya satu. Ya. Terus kemudian dalam satu minggu itu bekerja berapa kali, gitu ya? Maaf, ini apa? 1 bulan bekerja berapa kali? Nah, ini hitungannya adalah 4 karena dalam 1 bulan itu ada 4 minggu, ya, dihitung 4, gitu ya. Terus kemudian kira-kira memakan berapa bulan? Dikalikan di sini. Ini hitungannya. Ya. Nah, masing-masing orang ini menyempatkan tiap-tiapnya tadi, ya. Nah, ini misalnya tadi yang kita hitung adalah tiap dia datang, ini kan 4 kali dalam 1 bulan, ya. Itu masing-masing 8 jam. Nah, itu hitungnya basis terkecilnya adalah jam. Maka kalau ini dikalikan dengan harga satuan, ini gajinya dalam 12 bulan atau 1 tahun. Maka hitungannya adalah sekian. Ini perkiraan mungkin perkiraan umum pembuatan akan 1 tahun gitu ya. Nah, ini misalnya. Anda boleh merencanakan yang lain, perhitungan di sini. Kira-kira dibuat berapa? Ya. Kalau ini 2 orang peneliti, ya ini 2 orang dalam 1 bulan bisa masuk semua. Jadi tiap minggu dia bekerja di 4 kali, ya. Dalam 1 bulan ada 4 minggu kan. Kemudian di sini ada berapa ini? Nah, ini kita hitung. Ini dia hanya bekerja 4 bulan. Ya. Nah, tiap kali masuk tadi 4 jam. Kalikan satuannya misalnya 15.000 hasilnya. Nah, disinilah ini contoh pembuatan sebuah film animasi produksi seperti ini. Ya. Nah, hasilnya sekian. Ini contoh saja. Ini budgeting. Ya. Nah, saya akan sampaikan nanti di Elena contohnya. Ya. Anda bisa buat. Nah, lebih baik Anda manfaatkan Excel. Ya. Jadi ini perkalian ini langsung nanti akan terhitung. Nah, saya biasanya pakai ini. Nah, ini pernah yang contoh saya buat seperti ini. Nah, gitu.
Ya, paham ya di sini ya? Nah, ini ya, jadi kita sudah mulai merencanakan seperti ini ya. Anda bisa apa, buat project nanti dengan rincian ini. Ini sekali lagi masih berkaitan dengan gaji atau honor ya, dan atau upah ya, di sini. Belum biaya produksi, misalnya kamera butuh berapa, beli berapa. Kemudian taruhlah butuh lightbox misalnya, lampu misalnya, ya, berapa. Nah itu belum dihitung ya. Terus keperluan untuk listrik produksi di situ ya. Butuh laptop berapa. Ini tidak, belum dihitung. Ya. Ini masih personel orangnya saja. Sementara saya mengajari Anda menghitung budgeting orang-orang yang bekerja saja di situ. Ya. Belum nanti tayang di televisi. Kita hitung itu. Ya. Jadi kalau kita tayang di televisi, per 15 detik tadi, misalnya tayang 2 kali pada saat prime time. Misalnya. Nah, 1 kali tayang 15 detik, itu harganya misalnya 2 juta. Ya. Kali 2, itu kan menghitung. Ya. Ini tidak sampai budgeting. Ya. Saya hanya batasi pada perhitungan untuk apa, ya, ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Ya. Silahkan, ada pertanyaan. Ya, Nggak ingin bertanya, jadi Pak. ya silakan, Asrul. Untuk nama kliennya itu maksudnya namanya fiktif atau gimana ya, Pak? Masih bingung yang Nah, nama klien. kalau Anda membuat produk yang fiktif, maka kliennya fiktif kan, gitu ya. Oh, Tapi misalnya kalau kayak gimana, Pak? Nama orang gitu, gimana? Pak. Pabrik Nama boleh, klien tuh, ya. oh Ya, gitu. pabriknya misalnya Extra Joss gitu ya. PT apa? Misalnya. Itu tuh klien sudah, ya. Oh begitu. Ya. Tapi kan hanya namanya saja kebetulan ya. Jadi kita tidak sampai survei lebih lanjut. Misalnya kalau tadi ada contoh itu sampai apa CV-nya Extra Joss itu ya atau pimpinannya boleh itu seperti itu misalnya. Nah, itu kan butuh riset lagi lebih panjang ya. Nomor HP-nya berapa, produk-produk yang pernah dibuat apa dan lain-lain itu kan butuh riset ya. Sampai ada data verbal dan data visual itu riset lebih lanjut sebenarnya. Nah, kita hanya mencomot dari satu data saja di riset itu adalah nama klien saja, gitu ya. Begitu. Oh Ada iya, Pak. lagi yang ditanyakan? Gitu ya. Jadi ini Anda tidak terlalu berisiko ke orangnya, ya. Artinya Anda hanya mencantumkan untuk tugas ini saja kan begitu ya. Tidak terlalu berisiko ini. Tapi kalau Anda sampai tanya nomor HP sampai dengan apa data-data verbal dan visual itu sudah masuk lapangan dan tugas itu seharusnya ada di mata kuliah metodologi perancangan, gitu ya. Metodologi perancangan sudah di sana ya. Nah saya tidak sampai komplit eh, seperti itu ya, tapi cukup nama kliennya aja. Gitu, jangan. Ada lagi? Ya. Kemudian budgeting tadi saya juga tidak sampai ke alat-alat produksi ya, tidak saya apa data itu karena memang ya sebuah kos besar yang besar kalau itu sebuah PH begitu ya, itu menyertakan seperti itu kan berat ya. Nah, sementara kita lepas sajalah yang bisa kita tangani ya penggajian kru dengan tadi Anda sudah menyebut di sebelumnya data berapa kru yang terlibat, maka kru-kru itulah yang nanti kita berikan gaji. Gitu ya. Nah, sebentar.
Saya tayangkan kembali supaya agak paham ya. Ya, di contoh sebelumnya ini ada pemain aktris ini ya, ini 16 jumlah kru yang terlibat. Terus kemudian 17 ini sebutkan nama-nama krunya. Nah, iklan tayang ini. Ya. Nah, diisi kira-kira krunya apa saja yang dibutuhkan. Nah, dari kru itulah yang nanti akan kita gaji ini. Nah, itu menjadi budgeting tadi. Ya. Nah, yang saya contohkan di sini adalah untuk produksi animasi di sini, ya, bukan produksi video. Ya. Ini animasi ini. Ya. Nanti di video, ya orang-orangnya Anda coba lihat di apa ya di YouTube atau cari-cari informasi apa saja yang terlibat di situ ya. Ada kameramen misalnya gitu ya, asisten misalnya ya. Bagian latar, penata artistik dan lain itu kan kru-kru yang ya nanti coba dicari ya. Anda butuh apa saja di situ ya. Penata busana ya, kemudian make up artist misalnya. Nah, ini kan orang-orang yang terlibat di situ. Ada penggajian kemudian ada apalagi di situ ya. Nah, saya juga punya buku itu ya tentang apa make up itu ada juga ya. Punya ya, sudah pernah beli. Karena saya pernah mengajar di ini ya, apa, dulu pernah mengajar di Tata Busana di AKS Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini di AKS. Kemudian saya mengajar tata rias, maka tata riasnya saya arahkan ke tata rias artis di sana. Kebetulan begitu ya, bukan tata rias untuk kepentingan fashion show yang umum itu ya, tapi tata rias artis saya akhirnya punya buku make up artis itu. Nah, itu ada. Ya, saya akhirnya mengembang banyak itu karena saya mengajar di tempat yang lain. Pernah itu pengalaman saya. Nah, itu contoh saja. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, beberapa hal ini memang apa, ya berkaitan dengan proyek yang terutama yang budgeting tadi ini pernah saya lakukan gitu ya, membuat sebuah film animasi dengan budgeting seperti itu. Nah, kemudian yang lain-lain nanti ya saya sampaikan di Elena. Ada pertanyaan lagi? Nah, Pak, ingin tanya ya, lagi. silakan. Ya. Ini untuk proyek kedepannya itu dibikin video beneran atau cuman konsep saja, Pak? Nah, sampai pada tengah semester itu nanti kemungkinan Anda masih bekerja ya secara individu dulu. Nah, dari hasil beberapa konsep-konsep ini nanti akan saya pilih, gitu ya. Yang terbaik, yang memungkinkan untuk diproduksi, itu yang akan saya florkan kembali ke Anda untuk setelah semester berikutnya, maka akan diproduksi. Ya, walaupun dengan keterbatasan. Ya, dalam keterbatasan artinya, ya pertama kita tidak usah banyak-banyak kelompok, gitu ya, mungkin 2 kelompok, gitu atau 3 kelompok. Ini saya lihat nanti jumlahnya, pesertanya. Nah, kemudian yang kedua adalah sebisa mungkin ya kita gunakan sumber daya yang ada di baik sumber daya produksi ya, baik SDM-nya Anda sendiri dan teman-teman, kemudian artisnya Anda sendiri dan teman-teman, kemudian yang biaya Anda sendiri dan teman-teman, gitu ya. Kemudian alat dan bahan itu juga nanti dari Anda sendiri dan teman-teman. Oleh karena itu ya paling murah itu bisa pakai produksi dengan menggunakan kamera HP lah gitu. Nanti seperti itu penekanan untuk produksi. Dan jumlahnya tidak semua apa yang kita buat ini akan dipakai gitu ya. Nanti saya yang memilih gitu ya. Ini kan seperti proposal ini ya. Nah, ini memang agak berlanjut dengan apa yang disampaikan oleh
Pak Syakir ya. Jadi Pak Syakir kemarin menghimbau tiap mata kuliah harus bisa memproduksi PKM ya. Nah, PKM ini sedang ditawarkan. Oleh karena itu dalam bulan-bulan Maret ini nanti akan saya lihat kira-kira kemungkinannya yang mana. Maka ada peluang-peluang yang ini nanti akan dijadikan proposal PKM sekaligus. Ya, proposal PKM sekaligus sehingga ada yang nanti mengusulkan, nanti yang terpilih saya akan seleksi dari hasil ini, maka nanti akan saya angkat Anda menjadi tim PKM untuk rombel ini, kan, gitu ya. Nah, disitulah nanti. Nah, tim PKM ini, ya terus terang kalau yang nanti yang terpilih, pertama akan saya beri ribet karena ini permintaan Pak Syakir juga dan kesepakatan dari jurusan. Ya, minimal yang terpilih itu sudah masuk nilai B lah, gitu ya. Itu nanti nilai B ya. Itu ribetnya seperti itu. Kemudian kalau nanti pada saat seleksinya kira-kira bulan April itu ya kemungkinannya. Kalau nanti hasil seleksinya masuk oleh dikti, maka jaminan nilai A. Ya. Itu yang harus saya sampaikan kepada Anda. Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kan? Ya. Jadi ini terpilih, maksudnya terpilih untuk ikut seleksi, ya. Itu jaminan nilai B. Gitu. Tentunya membuat kelompok sendiri yang PKM nanti, ya. PKM untuk proposal itu semakin memperuncing anunya ya, permasalahannya semakin detail sesuai dengan proposal permintaan dari PKM. Ya. Nah itu kan beda ya formatnya. Kalau ini kan yang saya sampaikan ini bagian-bagian dari format proposal produksi ya, produksi film. Produksi film dengan dengan PKM itu beda ya. Jadi nanti kalau yang benar terseleksi alah gitu ya. Tapi kalau yang ini saya seleksi yang kira-kira masuk ya maka nanti itu jaminan nilai B gitu ya yang masuk seleksi. Ada lagi silakan yang ingin tanya. Ya, itu kira-kira beberapa hal yang bisa kita tarik dari kegiatan hari ini. Ya. Walaupun ini hanya satu mata kuliah, nah sebenarnya kalau ada beberapa jurusan atau prodi media rekam atau prodi pertelevisian itu ya ada mata kuliahnya sendiri-sendiri ya budgeting ada, kemudian tentang alat dan bahan produksi itu juga ada sendiri begitu ya. Tapi ini karena hanya satu mata kuliah yang namanya videografi, akhirnya ya semua itu ya saya masukkan ke sini. Gitu ya. Ya istilahnya di sini sudah memaksa dari ringkasan dari mata kuliah di prodi pertelevisian atau apa saya ambil yang penting-penting aja saya masukkan ke sini. Nah itu permasalahannya. Ya. Kalau tidak, ini akan saya dokumentasi dulu untuk Anda supaya kita bisa mengisi absen hari ini. Ya. Ya, ntar saya ambil HP. Ya, sambil Anda cek di
Ini ya WA group, nanti hasil screenshot saya yang masuk absen yang sudah ada di foto itu. Ya, perkuliahan kita sekarang banyak dititipi macam-macam ya. Ini seperti PKM itu adalah titipan dari Dikti ya. Jadi sehingga harus masuk ke UNES, UNES mendelegasikan ke jurusan, ke dosen tiap mata kuliah ya. Nah, seperti itu. Ada titipan begitu. Kemudian tadi dari Pak Parmo juga ada titipan ya. Di program-program sekarang yang dicanangkan pemerintah itu sudah harus disosialisasikan untuk dengan lebih detail lagi ke bawah itu ya. Ya, seperti itu. Itu memang ya kondisinya begitu. Ya, mohon maaf ini memang ya terpaksa kita tadi ada dua bentuk, nanti ada penugasan, ada juga yang tim PKM itu kan sudah sendiri itu ya. Ya, jumlah yang masuk hari ini 31, alhamdulillah banyak ini ya. Ya, itu sudah saya foto. Sekali lagi jangan lupa bahwa Anda mempersiapkan pertanyaan sejumlah 18 ya, 18 konsep untuk tugas 2. Pertama sudah saya jawab, itu tidak usah diganti judul proyeknya ya, tetapi yang lain-lain nanti Anda persiapkan jawabannya, Anda isi itu terkait dengan konsep videografi Anda ya. Ini konsepnya harus benar-benar dimatangkan terlebih dahulu supaya Anda tidak membuat ya meskipun itu hanya sebuah video iklan itu tidak serampangan membuatnya, tetapi konsepnya matang gitu ya. Seperti untuk kalayak sasaran itu benar-benar ya, nanti kalau yang psikografis misalnya ada usia juga di sana misalnya, kemudian itu akan ya kita akan menyesuaikan ya. Kalau misalnya tadi Indoeskrim tadi cocoknya untuk usia berapa ya. Nah, kalau iklannya tidak cocok ya berarti Anda salah ini ya membuat videografinya gitu. Nah, ini kan dicocokkan. Nanti untuk orang tua begitu kan ya harus cocok. Nah, seperti misalnya kalau Anda misalnya produknya ngambil extra jos ya. Extra jos maka kalau sasarannya tidak mungkin anak-anak ya. Karena memang dilarang meminum extra jos untuk anak-anak ya. Itu usia berapa?
Nah, itu menjadi penting ketika kita menentukan khalayak sasaran. Sehingga iklan tayang itu tidak layak ditayangkan pas kondisi anak-anak yang sedang masih belum tidur atau apa begitu ya. Ini memang harus punya khalayak sasarannya. Tapi kalau Indomie misalnya iklan seperti itu kan khalayak sasarannya bisa kita coba apa kira-kira usia berapa sampai berapa anak boleh nggak Indomie ya. Apalagi obat-obatan ya. Sepeda motor misalnya, Anda mempromosikan Honda misalnya. Nah itu boleh-boleh saja begitu ya. Merek Honda, kemudian ini kira-kira tayang nanti untuk kalau sasaran tertentu misalnya per geografisnya, taruhlah wah ini untuk daerah Banyumasan misalnya ya. Maka ketika membuat iklan itu ya ada risiko ya konsekuensi bahwa kalau